Pada video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester hadis PKPI yang diampu oleh Bapak Adi Abdullah Muslim LC MA Hum. Saya Nadia Faradila NIM 3521075 dari kelas hadis PKPIB. Di sini saya akan membacakan dan menjelaskan mengenai personal sosial Gwyneth. An Abi Umamata qala inni fata'zaban ata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah idni li bizi'na fa'aqbala qaumu alaihi fazajaruhu qalu man qala faqala idnuhu fadanami riban qala fajalasa qala atuhibuhu li ummika qala wallahi ja'alani Allahu fi da'aika qala wala nasubi'unahu li ummahum qala fa'atuhibuhu la yuqala wallahi ya Rasulullah ja'alalanillahi fida'aka qala walan nasu yuhibunahu limanahum qala fa'atahibuhu tika qala wahi ja'alalanillahi fida'aka qala walaya nasu bihunahu la'ahwahum qala fa'anuhibuhu li amatika qala la wallahi ja'alani Allahi fada'aka qala wala nasu yuhibunahu la'allamahum qala fa'afahibahu qala tika qala la wallahi wa ja'alani Allahi fida'aka qala walan nasu yuhibunahu kima qala fawasaha badahu alaihi wa qala wahu ighfir danahu wa tahir qalbahu wa hasan fardahu falam yakun ba'du dalikal fatal yaltafitu lillahi syai' rawahu Ahmad fi Masanad. Dari Abu Umamah telah berkata, sesungguhnya seorang pemuda datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, ya Rasul, izinkan aku untuk berzina. Maka orang ramai pun berpaling kepadanya sambil menahannya dan mereka berkata, jangan, berhentilah kamu dari perkataan itu. Maka telah berkata Rasulullah SAW, bawakanlah dia dekat denganku. Maka pemuda itu telah mendekati Rasulullah SAW. Abu Umamah berkata, maka pemuda itu telah duduk dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adakah kamu suka itu perbuatan zina terjadi kepada ibumu? Lantas pemuda itu menjawab, demi Allah tidak, aku lebih sanggup Allah jadikan aku tebusan atau kematianku bagimu. Rasulullah SAW menyambung, begitulah juga halnya orang ramai tidak suka hal itu terjadi kepada ibu-ibu mereka. Rasulullah SAW bersabda lagi, adakah kamu suka itu perbuatan zina terjadi kepada anak perempuanmu? Lantas pemuda itu menjawab, demi Allah aku lebih sanggup Allah jadikan aku tebusan atau kematianku bagimu. Rasulullah SAW menyambung,
Begitulah juga halnya orang ramai tidak suka hal itu terjadi kepada anak-anak perempuan mereka. Rasulullah SAW bersabda lagi, adakah kamu suka itu perbuatan terjadi kepada saudara perempuanmu? Lantas pemuda itu menjawab, demi Allah tidak, aku lebih sanggup. Allah jadikan aku tebusan atau kematianku bagimu. Rasulullah SAW menyambung, begitulah juga halnya orang ramai tidak suka hal itu terjadi kepada saudara-saudara perempuan mereka. Rasulullah SAW bersabda lagi, adakah kamu suka itu perbuatan zina terjadi kepada bibi? Lantas pemuda itu menjawab, demi Allah tidak, aku lebih sanggup Allah jadikan aku tebusan atau kematianku bagimu. Rasulullah SAW menyambung, begitulah juga halnya orang ramai tidak suka hal itu terjadi kepada bibi mereka. Rasulullah SAW bersabda lagi, adakah kamu suka itu perbuatan zina terjadi kepada ibu? Lantas pemuda itu menjawab, demi Allah tidak, aku lebih sanggup Allah jadikan aku tebusan atau kematianku bagimu. Rasulullah SAW menyambung, begitulah juga halnya orang ramai tidak suka hal itu terjadi kepada bibi mereka. Abu Umamah berkata, maka Rasulullah SAW meletakkan tangannya di atas pemuda itu, lalu berdoa, ya Allah, ampunkanlah dosanya, bersihkanlah atau sucikanlah hatinya dari pemikiran sesuatu maksiat, dan jagalah kemaluannya dari melakukan zina. Penjelasan hadis. Dari hadis di atas, maka dapat dijelaskan bahwa ada seorang pemuda yang mendatangi Rasulullah. Ia bertujuan untuk meminta izin kepada Rasul mengenai perbuatan zina. Namun, orang-orang di sekitarnya tidak menyukai dengan ucapan pemuda tersebut. Dan pada akhirnya pemuda itu dibawa untuk duduk dekat dengan Rasulullah. Dan di situ Rasul memberikan pertanyaan kepada pemuda tersebut mengenai apakah pemuda itu rela jika ibunya, saudara perempuannya, bibi dan bibinya itu dizinai oleh orang lain. Akan tetapi pemuda itu tidak rela bahwa ia menjadikan tebusan dirinya akan kematiannya untuk Rasul. Dan pada akhirnya Rasul memanjatkan doa kepada Allah untuk pemuda tersebut agar pemuda tersebut terhindar dari kemaksiatan serta nafsu untuk berzina. Jika hadis tersebut dihubungkan dengan bimbingan dan konseling terutama dalam personal social guidance, yaitu di mana pada proses konseling antara Rasul dengan pemuda itu bersifat secara pribadi. Namun Rasul juga memperhatikan keadaan sosial, yaitu pada saat orang-orang di sekitar tidak menyukai perkataan mengenai zina. Selain itu, hadis tersebut juga memiliki tujuan yang sesuai dengan personal social guidance, yaitu Rasul mengarahkan pemuda tersebut untuk memantapkan kepribadian dan mengembangkan kemampuannya sebagai individu dalam menangani berbagai permasalahan pribadi dalam dirinya. Pengertian personal social guidance merupakan bimbingan untuk membantu para individu dalam memecahkan masalah-masalah sosial pribadi. Yang tergolong dalam masalah-masalah sosial pribadi adalah masalah hubungan dengan sesama teman, dengan dosen, pemahaman sifat dan kemampuan diri, penyesuaian diri dengan lingkungan pendidikan dan masyarakat tempat mereka tinggal, dan penyesuaian konflik. Metode personal social guidance dibagi menjadi dua. 1. Metode langsung adalah metode di mana pembimbing melakukan komunikasi langsung atau bertatap muka dengan orang yang dibimbing. 2. Metode tidak langsung adalah metode bimbingan yang dilakukan melalui media massa dan dapat dilakukan secara individu maupun kelompok.